Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sebelumnya tiang dari mahasiswa Undiksa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Prodi Pendidikan IPA. Nggih. Jadi maksud kedatangan saya ke sini itu mau wawancarai Pekaseh yang dapat di Subak. Mungkin untuk itu bisa untuk memperkenalkan diri, nggih. Siapa nama Aji? Nggih, suksema. Selamat pagi. Nama Aji, nama lengkap Ide Bagus Putu Kerte, umur 51 tahun. Pekerjaan buruh tani atau bertani. Nggih, Ji, mungkin tiang mau bertanya sekitar kinten nggih, untuk nama Subaknya niki apa, Ji, dan sejak tahun berapa nih kau didirikan Subak? Nama Subak yang Aji empon utawi yang Aji sebagai Pekaseh. Nama Subak Muare yang berdiri menurut tetua tahun 70-an dan berdikari atau berdiri mandiri tahun 2002 dan disahkan awidnya tahun bulan Mei tahun 2015 setelah lomba Subak. Nggih, untuk selanjutnya nih untuk luas Subak dan batasan wilayah nya niki bagaimana, Ji? Nggih, untuk luas areal atau luas persawahan di sini, ini Subak sawah dek, luasnya 20 hektar. Batas-batas tertentu sebelah selatan adalah hutan Wonogiri, sebelah timur adalah Tukat Kapi, sebelah barat adalah Tukat Banyumalu, dan sebelah utara juga ada jalan perbatasan di sana memojok ke perbatasan Subak Cengane. Sudah ada pembatas jalan di sana. Nggih, untuk sumber air Subaknya niki apakah wenten bendungan atau air mata air kinten, Ji? Untuk sumber mata air di sini, untuk sumber air Subak di sini kita untuk di Subak Muara nike ada yang namanya grup atau perkumpulan Subak Gede yang namanya Subak Gede Tiing Tali. Nah, yang dulunya Subak Muara niki perjelaskan aja sedikit ya. Dulunya Subak Muara ini adalah Subak Banjaran. Terus karena di atas bendungan ini, pengambilannya di atas bendungan, ada namanya bendungan Tiing Tali di atas, namun Subak Muara pengambilannya di atas bendungan itu, bendungan untuk pemecah air di sana, Dek. Ketika kecil dipergunakan air bendungan tersebut namanya bendungan Tiing Tali yang dibuat tahun 90, Dek. Sumber pengairan yang mengairi Subak Muara itu adalah sumber mata air, Dek. Ada besar di atas, Dek. Di sana di atas air terjun Cemari ada sumber-sumber mata air. Oke, untuk selanjutnya nih bagaimana Subak nih berfungsi dalam pengaturan air dan irigasi di daerah pertanian daerah niki? Untuk fungsi ya, fungsi dan mungkin tata kelola ya. Fungsi sumber mata air itu kita ada istilahnya tektek, deh. Kalau di Subak Muara yang dulunya Banjaran di bawah naungan Subak Kedu, dia mandiri di tahun 2002 kalau nggak salah, mandiri. Terus fungsinya untuk mengairi sawah-sawah yang 20 hektar ini yang dulunya Subak Banjaran menjadi Subak Mandiri, dan dapat karena Subak Mandiri itulah dapat bantuan keuangan khusus dari provinsi, deh, untuk fungsi fungsi air yang kita kelola gitu. Kita ada namanya temuku dan tek-tekan sudah ada. Kalau tidak salah dulu kita ada di sini Subak Muara punya 36 tek namanya. Itu dibagi 34 untuk Keramu Subak. Itu lahan sawahnya cuma 20 hektar.
Oke, Ci, untuk itu apa sih apa saja itu syarat untuk bergabung untuk menjadi anggota Subak? Untuk syarat syarat yang berlaku di sini deh ya. Syarat yang pertama yang disebut sebagai anggota Subak itu adalah yang pertama punya areal garapan. Punya areal garapan itu maksudnya punya lahan sendiri yang disebut dengan anggota Subak pemilik, dan punya garapan sendiri yang nyakap deh. Ada dua jenis di sini, ada penggarap atau penyakap, ada penggarap langsung pemilik gitu. Yaitu dua jenis deh. Yeah. Oke, Kenten, untuk apakah ada hukum adat atau awek-awek untuk aturan tradisional yang mengatur tentang sistem Subak? Ini pasti ada deh. Sebab kita anggota Subak nih membentuk sebuah prarem. Awalnya prarem perkumpulan Subak dulu. Apa yang kita pakai aturan untuk mengatur kita sendiri sebenarnya, sebab Subak nih yang buat awe-gawe gitu adalah kita, yang memakai awe-gawe dan mengayomi awe-gawe gitu juga kita, dan yang kena juga kita sendiri. Nah ini lah dibuat suatu prarem dan dibuat awe-gawe. Namun ada istilahnya penyacah awig, awig pengele di sana. Di sana juga mengatur, dan itu tidak baku. Mungkin kalau prarem bisa berubah sewaktu-waktu gitu dek. Ya itu sudah ada tercantum di prarem dan awig-awig Subak, sudah berlaku itu untuk apa istilahnya tata cara kita bergabung menjadi organisasi Subak. Ji, untuk selanjutnya nih, kalau di dalam Subak nih pasti ada sistem Ji. Nah, bagaimana sih sistem pembagian air yang diatur dalam Subak yang Aji Poni Subak Muara itu? Kalau sistem pengaturan air kita ada 36 tekde, itu dibagi dengan 34 keramu Subak dan 20 hektar sawah nih. Ada istilahnya kalau dulu nih dihitung per hektar 1 tekde. Terus masih ada sisa kemana? Nah, sisa nih kita lagi bagi, artinya di per hektar nih mungkin lebih dari 1, sekian tekdanya lah. Di 36 dibagi 20 itu kurang lebih hampir 1,5-nya ya, untuk dihitung dengan per tekde gitu deh. Selanjutnya pasti untuk perubahan iklim nih tidak tentu Ji. Kadang kita itu tidak menginginkan apa yang kita inginkan tuh ya. Bagaimana dampak perubahan iklim dan modernisasi itu terhadap Subak dan sistem pertanian di Bali? Kalau berbicara tentang iklim deh ya, mudah-mudahan tidak ada halangan di sini deh ya. Iklim nih kan diantara persis sama cuaca buruk nih, iklim di sini deh yang sudah Aji jalani. Di sini ada yang namanya gegadu sama kertemase. Ketika iklim yang mungkin kurang cocok untuk ya artinya hasilnya agak kurang bagus itu di iklim kertemase deh. Di bulan penanaman bulan Januari itu agak hasilnya agak menurun. Ketika panennya bulan Mei, April dan Mei. Nah, terus modernisasi yang bilang tadi, di sini bertani memang kita kalau dari awal sih bertani masih memakai sapi, dan di sini juga masih ada banyak sapi juga yang dipakai. Bukan hanya modern saja juga, tapi Aji sendiri udah mulai sama teman-teman ini modern yang dulunya pakai sabit atau arit gitu untuk membersihkan lahan-lahan petakan sawah. Sekarang udah pakai mesin rumput deh, untuk pembajakan sudah pakai traktor, untuk penyemprotan juga pakai semprot mesin atau mesin cas gitu. Udah modern, udah mulai ke modernisasi deh. Untuk selanjutnya, apakah ada inovasi atau teknologi yang diterapkan dalam praktek Subak? Teknologi yang dimaksud
Mungkin seperti ya, teknologi Traktor. ya kayak traktor yang tadi. Iya. Tadi ada. sudah di Ricky. Dan artinya kalau teknologi untuk mulai memakai traktor kurang lebihnya sudah 10 tahun lebih itu. Ajik saja orang pertama aja punya traktor di Subak sini dah, di areal sini aja orang pertama sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000 ya 20 tahunan dah lewat dari tahun 20 tahunan udah mulai ke memakai mesin-mesin gitu. Kalaupun belum lengkap gitu. Artinya untuk sampai gini deh, sampai ke panen sudah ada deh mesin rontok namanya. Itu ada. Iya, udah ada mesin rontok. Ya, apakah setelah memanen itu apakah ada acara untuk di Subak Muara niki? Setelah panen, Nggih. setelah panen ada deh. Istilahnya sebelum panen itu kita mepiuning istilahnya di Pura Bedugul dan di Pura Pengulu. Sebelum panen pasti dia ngusabe dulu, acara ngusabe bukan hanya di sini di Pura Ulun Suwi, bukan, atau di Bedugul, juga di Pengulu, juga di sini ada namanya Dede Sudemale, di sana juga istilahnya mepiuning, dan ngusabe di Pura Ulun Danu Buyan deh. Setelah di Pura Ulun Danu Buyan baru turun ke Subak-Subak ngusabe, mengikuti jadinya, karena sebab di awal harus Pura Ulun Danu Buyan dulu, baru kita nunas diri di sana. Nah, niki sebelum panen dan karya Dewi Nini dek, istilahnya membuat Dewi Nini kayak niki dah, di pengalapan namanya pasti punya Dewi Nini dek. Ya, setelah sudah kita buat Dewi Nini dengan menentukan hari baik, baru kita juga panennya nih harus juga ya setidaknya menurut Hindu kita harus mencari hari yang baik gitu. Sebab sangat berpengaruh pada hasil deh. Sebelum kita mau piuning di Pengulu, jangan dulu panen, sebab istilah ngusabe itu adalah pertama kita mohon izin untuk akan memanen hasil kita di sawah. Yang kedua, biar merana tuh, atau penyakit hama yang ada di sawah nike hilang gitu, setidaknya mengurangi gitu, ada intinya. Jadi cuman nike sebelum panen deh. Setiap Raina Napo Subak nike mengadakan pengumuman dan apa saja yang dibahas setiap tahunnya pada anggota Subak nike. Pertama melaporkan masalahnya, maksudnya ya dari panen itu tersendiri aja sambungkan dari setelah panen kita kumpul di Subak, istilahnya memungut suatu pungutan yang berdasarkan perarem, yang sudah berdasarkan gawe-gawe, itu adalah namanya pewineh dek. Kalau pewineh dulunya kita ngambil gabah sekian persen dari hasil gitu, sekarang tidak, namanya rujak buni dek, istilah Bali nih ke rujak buni, yang kita tentukan dengan aran yang dipungut setiap 1 tahun nih adalah Rp2.000 kena per hari. Itu pun puineh yang sudah ditetapkan dan disetujui berdasarkan perarem. Nah, ketika panen setiap 6 bulannya kita pungut setiap 6 bulan Rp1.000, itu puineh, itu berdasarkan pungutan. Terus kita merencanakan pupuk apa yang kita pakai, pupuk apa yang kita usulkan, sebab di pemerintah juga sudah disediakan pupuk subsidi, cuman kita melaporkan kepada PPL wilayah masing-masing. Dan terus kita sudah melaporkan, memasukkan data apa-apa yang pupuk apa yang kita perlukan, itu sudah kita lampirkan laporan bersama PPL desa tersebut, PPL pertanian maksudnya. Nah, nike berdasarkan hasil per 6 bulan deh kita laporkan, dan kita membuat laporan pertanggungjawaban sebelum dan sesudah. Maksudnya sebelum ngusabe kita perencanakan, setelah ngusabe kita laporkan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan untuk di Subak gitu deh. Berapa untuk Subak niki, berapa jumlah sumber air yang dimiliki oleh satu kelompok Subak? Yang namanya sumber mata air gabungan itu deh,
setelah gabungan sudah ada namanya gabungan Subak Gede Tingtali. Ajek sendiri tidak tahu berapa sumber materinya, banyak yang pada intinya banyak. Nah terus dari gabungan tersebut baru kita pecah di Subak. Setelah Subak Gede Tingtali, adanya Subak Gede Tingtali, kita diberikan sekian hektar. Subak ini diberikan sekian hektar. Sebab di sini sampai ke desa Selat ini airnya, Dek. Dan sumber mata air kalau ditanyakan itu, Ajik kurang tahu, banyak. Yang penting banyak itu. Makanya sumber mata air disebut Subak Gede Tingtali, itu banyak sumbernya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nah mungkin ini menjadi salah satu, mungkin yang dari sendiri juga agak kurang paham. Apa sih tugas dari seorang pekaseh? Gitu. Kalau pekaseh, ya istilahnya kelian Subak. Kalau di ya istilah majelis ya, pekaseh di tingkat kecamatan, kabupaten itu penunggu, Dek. Nah, tugas-tugas seorang pekaseh itu adalah yang pertama, dari awal dulu aja ceritakan ya, adanya pekaseh itu berdasarkan paruman yang disebut paruman Subak. Setelah ada paruman Subak, siapa yang terpilih itulah yang menjadi pekaseh, dan berdasarkan berita acara dan daftar hadir. Nah itu yang disebut pekaseh. Dan tugas-tugas pekaseh itu adalah yang pertama, mengatur subaknya tersebut sesuai dengan awik-awik yang sudah tercantum. Sebab yang namanya kelian atau ketua atau pekaseh itu di bawah perarem, Dek. Tidak boleh melampaui, tidak boleh melewati batas dari perarem tersebut. Gitu. Tugasnya adalah mengatur, merencanakan ya di awal, merencanakan penanaman bulan apa, terus ke depannya kita mengusulkan apa ke pemerintah juga, terus kita memungut iuran untuk apa gitu. Itu perencanaan. Yang kedua, mengatur air, air maksudnya mana yang kita didahulukan, ini umpamanya duluan memerlukan air, kalau seandainya air agak berkurang itu dah dulu kita kasih gitu. Artinya giliran boleh untuk Subak sendiri, itu mengatur. Yang ketiga itu adalah mempertanggungjawabkan, Dek. Mempertanggungjawabkan kita setelah ada upacara ataupun pengelolaan iuran dan lain-lain itu harus kita pertanggungjawabkan. Istilahnya kalau di sini ada laporan pertanggungjawaban tahunan itu di bulan 10 atau bulan Oktober. Nah ini untuk pertanyaan yang terakhir, Jeng. Bagaimana Subak Nika berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pertanian di Bali? Kalau untuk lingkungan ya, Ajik sendiri juga, sebab Ajik sendiri tahu kita di sini adalah objek wisata, sudah termasuk ada perarem di sana untuk pembersihan lingkungan, Dek. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh sama sekali membuang plastik ke kelabah, ataupun itu sudah ada apa namanya dedosan atau dedandan kalau di sini, ketika umpamanya Ajik mengotori lingkungan atau sumber air itu sendiri, Ajik pasti kena denda nanti. Setidaknya kita apa namanya istilahnya tegur dulu, ketika tidak mau 1-2 kali kita bawa ke ranah ke paruman Subak. Nah ketika di Subak tidak bisa menyelesaikan bahwa itu ada warga atau keramu yang bersalah, kita ada majelis salib kok, ada majelis madya itu untuk Subak. Untuk dampak lingkungan, Ajik juga mohon sering kali ada pertemuan, mohon untuk ke depan biar kita tidak tercemar dengan sampah-sampah, sebab kita di sini adalah bertani organik. Kalaupun belum 100% itu organik, tidak bisa kita mengambil 100% ya, paling tidak 85% itu sudah organik di sini. Nah, terus untuk bertani berkelanjutan aja juga sangat-sangat memohon kepada pemerintah juga, kita biar bisa berlangsung pertanian di sini, biar tidak ada alih fungsi gitu loh. Alih fungsi maksudnya ketika kekurangan air sedikit dialih fungsikan menjadi tegalan. Mudah-mudahan di sini tidak ada kayak gitu ya. Untuk berkelanjutan aja juga sangat-sangat mengharapkan kepada teman-teman anggota Subak, juga anggota Kerambu yang lain, biar tetap
kita bertani sesuai dengan artinya kita tamu itu adalah dari leluhur kita, ada gini loh sawah, biar mengurangi untuk penjualan juga. Mudah-mudahan ke depan tetap ajak suka gitu. Nggih, nggih Cik, sebelumnya suksema ping banget nih Cik. Mungkin sekian pertanyaan sekitar wawancara mengenai subak. Semoga ilmu yang Cik berikan kepada kami itu bermanfaat Cik nggih. Mungkin Nggih, suksema. Mungkin pasti ada kekurangan aja di sini, orang ya istilahnya pernah sekolah gitu loh, cuman sampai SD, bukan orang sekolahan, pasti ada kekeliruan tadi. Una sampuri, mohon maaf ya. Aja tutup dengan perang sandi om. oh, santai. Nggih.